kemudian malam harinya dijadikan untuk qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Kemudian di akhirat nanti Allah mempersilahkan hamba ini untuk masuk ke dalam surga. Udkhulil jannah birahmati, kata Allah. Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Kemudian seorang hamba ini protes kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga karena ibadahku, karena amal-amal soleh yang sudah aku perbuat. Kenapa? Karena dia merasa sudah begitu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian kata Allah, baiklah kalau memang kamu masuk ke surga dengan amal dan ibadahmu. Lalu Allah persilakan kepada malaikat untuk membawa 2 daun timbangan. 1 daun timbangan diletakkan nikmat sebelah mata. Kemudian 1 daun timbangan lagi diletakkan amal ibadah yang sudah dilaksanakan selama 500 tahun tadi. Ternyata setelah diletakkan keduanya itu masih lebih berat nikmat sebelah mata yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya memberikan pelajaran bagi kita bahwa begitu besar nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu marilah mata kita pergunakan untuk kepada hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tangan kita pergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang mendapatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun lidah kita, mari kita pergunakan untuk pada hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kaki kita, mari kita langkahkan ke tempat-tempat yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun akal, kepintaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita pergunakan untuk pada hal-hal yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang yang diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kepintarannya itu dipergunakan untuk merendahkan agamanya Allah, untuk menghina agamanya Allah. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah semuanya dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa mengangkat jari kita kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita tidak bisa menjadi orang yang pandai, orang yang sukses, orang yang hebat kalau tidak adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari sekali lagi, kepintaran akal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, badanun sabir, mempunyai jiwa yang sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita sebagai seorang muslim akan senantiasa berhadapan dengan yang namanya ujian dan cobaan yang tidak lain adalah untuk menguji sampai sejauh mana tingkat keimanan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang terakhir, wa zaujatu mu'minatun sholihah, dapat memiliki suami atau istri yang soleh dan solehah sehingga bisa membina satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita dengan kita memasukkan ke sekolah-sekolah agama. Kita bekali dengan pendidikan-pendidikan agama yang nantinya kita berharap bahwa dari anak-anak kita kiralah yang nanti akan mendoakan kita setelah kita berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan senantiasa kita bisa melatih di lidah kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.